sahabat SRC di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga sahabat SRC dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya selaku pemandu acara kelas online episode 3 kali ini akan memperkenalkan diri melalui sebuah pantun. Bapak dan Ibu nanti bisa bilang cakepnya di chat atau di toko masing-masing lah ya, gitu. Oke. Kerlap-kerlip bintang kejora, berhembus syahdu angin darat. Perkenalkan, saya Sakinatu Zahra, komersial coach ekosistem dari Jakarta Barat. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat SRC dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini kelas online SRC akan membawa topik strategi berinovasi untuk meningkatkan omset toko kelontong. Menarik banget kan? Kelas online SRC episode 3 ini juga didukung oleh Bank BRI, Maizon, dan Pojok Bayar. Nah, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membaca peraturan selama mengikuti kelas ini. Pertama, Bapak dan Ibu, tidak diperkenankan melakukan pengambilan gambar atau foto terkait konten acara selama mengikuti kelas online ini. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan melakukan rekaman kembali atau video recording selama mengikuti acara kelas online ini. Nah, selain itu, untuk Bapak Ibu yang mau ikut berpartisipasi dalam Q&A, kita akan membacakan format pertanyaan yang nanti bisa ditulis di chat Q&A-nya. Formatnya adalah nama SRC, kemudian kode toko Bapak dan Ibu, kemudian area, lalu pertanyaan. Nah, ini saya coba bacakan ya contohnya untuk sahabat SRC. Dari sahabat SRC hebat, SRC 00001, Tangerang, apakah kelas online ini akan diadakan setiap bulannya? Nah, itu tadi contoh pertanyaan nih Bapak dan Ibu sahabat SRC. Jadi pastikan nanti pas menulis pertanyaan mengikuti formatnya ya. Kemudian pertanyaan yang terpilih dan akan dijawab di sesi Q&A merupakan pilihan dari panitia penyelenggara. Untuk sesi door prize, peserta yang berhak memenangkan hadiah door prize adalah peserta yang tercatat di sistem dan mengikuti sesi acara ini sampai dengan selesai. Jangan lupa diikuti sampai dengan selesai ya. Kemudian hadiah yang akan diberikan berupa voucher Pojok Bayar dan hadiah tidak dapat digantikan dengan jenis hadiah lain dengan nominal yang sama. Nah, Bapak dan Ibu, sambil kita menunggu kehadiran dari sahabat-sahabat SRC yang lain, yuk kita saksikan bersama video SRC Bersama Melangkah Maju. Selamat menyaksikan. Tahun ini penuh tantangan, tapi juga penuh kebersamaan. Seperti anyaman SRC, setiap orang bahu-membahu dan bergandengan tangan untuk jadi lebih baik. Di situasi seperti sekarang, kebersamaan ada untuk menguatkan, mengajak saling menolong untuk gerakan ekonomi sekitar. Setiap sapaan yang ada mengajak kita kibarkan semangat untuk bangkit bersama. Dengan belanja dekat rumah, kita saling merangkul, berbagi kesempatan untuk membangun ekonomi lokal. Setiap jalinan SRC ini menjadi energi kita untuk terus melangkah maju. Bersama SRC, kita bersama melangkah maju untuk toko kelontong. Wah, jadi paham ya arti dibalik anyaman logo SRC. Nah, semoga kita semua bisa jadi lebih baik bersama-sama dengan SRC yang lainnya. Mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Heni Susanto selaku Direktur PT SRC Indonesia 9. Halo sahabat hebat SRC di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu sahabat SRC dalam keadaan baik dan sehat ya. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan hal tak terduga, baik suka maupun duka yang harus kita hadapi bersama. Ya, pandemi ini tentunya membatasi mobilitas kita semua, tapi bukan berarti membatasi semangat kita untuk terus belajar dan berkarya. Maka dari itu, kelas online SRC kali ini hadir dengan tema strategi berinovasi
untuk meningkatkan omset toko kelontong kita. Harapan kami, semoga melalui kelas online SRC ini, Bapak Ibu dapat terus memetik manfaatnya untuk memajukan toko kelontong kita dan terus membangun bisnis kita semua. Dan untuk menjadi ujung tombak kemajuan UMKM dan perekonomian Indonesia. Oh ya, sebelum kita mulai kelas online ini, saya ada satu pesan nih khusus. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar usaha penipuan. Kami harapkan Bapak Ibu bisa terus berhati-hati, tidak tergiur oleh janji-janji manis, terutama yang minta OTP, yang minta data-data pribadi, fotokopi KTP. Pokoknya jangan tergoda oleh janji-janji seperti itu. Gak ada sesuatu yang gratis, semuanya usaha. Kalau ragu, kontak saja SRC Coach-nya ya. Jangan lupa, tolong bantu sebarkan juga, ingatkan teman-teman sahabat hebat SRC lainnya. Oke, terima kasih dan sekali lagi selamat belajar. Terima kasih banyak Bu Heni atas sambutannya. Nah, sahabat hebat SRC, tadi kan sudah diingatkan oleh Bu Heni ya, jangan pernah memberikan data pribadi ke pihak asing, baik itu KTP, kode OTP, maupun password. Kalau Bapak Ibu ragu, silakan hubungi SRC Coach masing-masing. Nah, tanpa ditunda-tunda nih, kita mulai sesi belajar bersama ya. Bagi sahabat SRC yang mau bertanya, bisa diklik tombol pertanyaannya di samping fitur chat, dan 6 pertanyaan terbaik juga akan mendapatkan voucher saldo pojok bayar. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah bukan penasaran sih, nggak sabar untuk bertemu dengan pembicara kita hari ini. Pembicara kita hari ini adalah co-founder dari Itlah dan creative director dari Moonstore. Mari kita sambut Pak Michael Krisyanto. Halo. Halo. Just Itlah. Halo, Pak Halo. Michael. Ini mungkin biar kita lebih cair. Saya manggilnya Pak Michael atau Kak aja. Oke, Kak Michael, kalau gitu saya ulangi. Halo, selamat siang Kak Michael. Selamat siang, Kak Oke, Zara. gimana kabarnya Kak? Baik-baik, gimana kabarnya? Baik juga, baik juga. Ini saya mau ngucapin terima kasih banget ya kepada Kak Michael sudah Ya. meluangkan waktunya untuk hadir bersama di kelas online SRC episode 3 kali ini. Oke, nah kan kayak tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang. Ini saya yakin Bapak Ibu sahabat SRC di luar sana juga ingin kenal dengan Kak Michael. Boleh diperkenalkan diri Kak, silahkan. Halo sahabat SRC, nama saya Michael Krisyanto. Saya salah satu co-founder dari Itlah. Kami bertiga, ada saya Michael Krisyanto, ada Rizky dan Karina untuk partner saya. Dan mungkin saya bisa perkenalan diri sedikit, seperti yang dibilang, tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri seorang desainer. Itlah sendiri itu adalah sebuah restoran, tapi saya sendiri backgroundnya adalah desainer. Jadi saya memulai bisnis saya dengan cara menjadi seorang desainer. Saya membuka sebuah perusahaan baju bernama Moonstore, di mana baju ini lebih menjual baju untuk anak-anak muda gitu. Jadi kita biasa mengisi acara-acara juga seperti Jakarta Warehouse Project, We The Fest dan lain-lain gitu. Nah dari situ saya mengembangkan bisnis saya ke perusahaan desain. Saya menangani beberapa restoran. Dari situ saya juga belajar dari nol juga ya untuk membuka perusahaan desain ini. Bagaimana sih membangun sebuah restoran dengan cara desainnya, dari sisi desainnya gitu. Dari sana saya belajar, oh ternyata desain itu bisa ke banyak cabang gitu. Lalu saya coba juga untuk membuka Itlah ini.
Jadi mungkin saya jelasin sedikit kali ya untuk perkenalan Itlah Boleh, ke boleh, sahabat boleh. SRC. Itlah ini apa? Itlah ini sendiri adalah sebuah makanan siap saji. Jadi kita lebih ke restoran siap saji. Kita memulai Itlah sendiri itu di tahun 2017 awal. Kita membuka bersama bertiga dan di awal of course kita memulai dengan sangat kecil lah ya. Kita ada di food court. Kita buka di Plaza Festival Pasar Pik di Pik. Jadi dia di dalam pasar gitu. Lalu kita bertiga awalnya bahkan saya menjadi kasir, partner saya yang masak seperti itu. Karena saya nggak bisa masak, saya bisanya jadi kasir karena saya cuma bisa desain. Jadi saya seperti yang saya bilang, kemampuan saya desain saya tuangkan ke dalam desain produknya, lalu desain packagingnya, kotaknya seperti apa seperti itu. Nah dari sana sekarang kita udah mulai dari satu menu. Awalnya kita hanya ada satu menu yaitu nasi pakai telur, pakai ayam goreng, saus telur asin. Nah yang membedakan kita sekarang kita udah ada 4 menu, tapi yang membedakan adalah 4 saus yang berbeda seperti itu Kak Zahra. Oke, terima kasih Kak Michael. Sebenarnya ini saya juga penasaran nih kan Ya. kalau tentang Itlah ya, karena saya kalau kemana-mana suka lihat tuh Itlah. Kalau boleh tahu nih Kak Michael, sudah berapa cabang ya yang dipunyai oleh Itlah? Sampai saat ini kita sudah memiliki 32 cabang yang tersebar di beberapa kota. Jadi kita ada di Jabodetabek, lalu kita juga ada di Surabaya, kita ada 2, lalu di Bali kita ada 2, di Semarang 1, lalu di Jogja 1, seperti itu. Berarti cabangnya sudah tersebar di seluruh wilayah ya, luar biasa sekali. Nah tadi kan juga sempat bercerita sebenarnya awalnya itu adalah seorang desainer ya, Ya betul. yang kemudian terjun di restoran gitu Ya. kan ya. Nah kalau boleh tahu nih, penyebab utamanya maksud saya yang menggerakkan untuk terjun di bidang restoran ini apa? Apakah karena tadi kan bertiga dengan Ya. co-founder ya bertiga, apakah karena hobi atau karena memang ada yang suka masak? Meskipun tadi Kak Michael bilang Kak Michael nggak bisa masak gitu kan. Ya, benar sih. Malah hobi saya desain tuh Bianas gitu ya. Jadi saya sendiri sangat suka menggambar gitu. Dari suka menggambar ini, saya berpikir bagaimana cara mendapatkan uang di awal-awal saya lulus kuliah gitu. Jadi saya sambil kuliah, saya berusaha untuk mendapatkan uang tambahan. Saya menggambar untuk baju teman-teman saya. Jadi saya gambar pakai spidol, lalu saya coba jual. Ternyata teman-teman suka gitu. Dari situ saya coba untuk berjualan baju. Akhirnya kita sablon satu persatu. Lalu dari situ saya coba juga untuk membuka perusahaan desain karena saya ketemu teman-teman saya juga yang sangat luar biasa ya. Jadi kita juga coba nih, bisa nggak ya kita berjualan desain. Dari situ kita mengembangkan perusahaan desain. Lalu saya ketemu partner Itlah saya yaitu Rizky dan Karina. Rizky ini hobinya adalah memasak. Dan Karina ini sangat jago berjualan, sehingga sangat jago bermarketing lah ya kita sebutnya. Nah yang menariknya adalah pas mereka ngajak saya cuma bilang, saya hanya bisa desain loh, saya nggak bisa masak. Saya goreng telur aja takut gitu. Jadi saat itu saya berpikir mereka juga mau dan kita berpikir kenapa nggak kita coba gitu. Karena kita melihat saat di 2017 itu ojek online ini udah mulai berkembang, makanya kita berpikir bisa nggak ya kita berjualan melalui ojek online ini gitu. Dari situ ternyata ada peluangnya, kita coba dengan modal yang sangat kecil ya. Terus kita coba untuk membuka si Itlah ini. Dari situ ternyata responnya lumayan, walaupun awalnya tentu nggak langsung lumayan gitu. Awalnya juga kita masih berjuang pelan-pelan. Makanya aku ngelihat hobi ini sangat bisa banget sih. Jadi aku sendiri nggak bisa masak pun aku melihat aku bisa punya restoran loh gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Berarti kalau saya bisa bilang tuh sebenarnya 3 founder ini punya kekuatan masing-masing Ya, kemudian betul. disatukan begitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan tadi sempat menyinggung tentang ojek online lah ya. Ya, betul. Berkembangnya ojek online. Nah, ini tuh kita juga pengen tahu sih sebenarnya strategi dan inovasi Itlah untuk menghadapi berkembangnya teknologi gitu.
Terutama kan saya yakin banget banyak banget restoran nggak cuman Itlah aja kan ya, Ya. Kak Michael. Nah, itu apa aja sih strategi dan inovasi yang diambil oleh Itlah untuk bertahan atau untuk bisa melawan kompetitornya gitu? Oke. Mungkin di awal kita bukan berpikir untuk melawan kompetitor kali ya. Oke. Malah kita melihat kita harus belajar. Kalau aku ngelihatnya, kalau ngelihat restoran lebih besar itu kita bukan melihat sebagai kompetitor, itu yang pertama. Kita melihat bagaimana sih kita bisa belajar seperti mereka gitu. Kita mau menjadi besar, makanya kita harus mempelajari bagaimana caranya menjadi besar, itu yang pertama. Dan kita melihat di tahun 2017 ini ojek online, di tahun 2017 itu ojek online itu udah mulai berkembang. Makanya kita melihat, oh ternyata jualan itu nggak harus punya toko besar kok Kak gitu. Maksudnya jualan itu kita toko petakan kita 3x3 bahkan waktu itu. Dan sampai sekarang masih ada di sana karena itu toko pertama kita. Dan kita melihat bagaimana teknologi, betul. Yang paling penting adalah bagaimana menggunakan teknologi agar supaya kita yang bisnis-bisnis kecil seperti Itlah itu bisa berkembang. Makanya saat itu kita juga nggak yang paling pertama adalah jangan pernah malu kali ya. Aku selalu ngelihat jangan pernah malu bertanya karena pasti sesat di jalan. Makanya saat itu kita juga bagaimana ya cara masuk ojek online. Waktu itu kita 3 anak muda yang nggak tahu cara masuk ojek online seperti apa. Makanya kita datang ke kantor salah satu ojek online, kita datengin, kita meeting bawa contoh makanan kita seperti itu. Jadi aku melihatnya semua cara itu bisa digunakan, itu yang paling penting ya, dan nggak boleh menyerah. Mungkin maksudnya of course ada penolakan, ada disuruh nunggu atau apapun itulah ya, itu udah biasa. Dan cara kedua untuk berinovasi di awal tentunya kita pas awal jualan bisa jualan 15 saja kita udah kayak udah harus menari di atas di area kita gitu. Maksudnya itu aja udah happy banget bisa jualan 15 kotak gitu saat itu per hari. Dan kita ngelihatnya emang nggak mudah di awal, pasti dan menurut saya pasti butuh perjuangan karena Itlah sendiri bisnis ketiga saya, jadi saya ngelihatnya 2 bisnis saya yang lalu juga butuh perjuangan, makanya Itlah juga pasti butuh perjuangan seperti itu. Apalagi beda ya kalau berjualan makanan itu kan kita berharap ada yang pesan gitu. Betul. Makanya kita menunggu pesanan, makanya inovasi itu sangat diperlukan. Pertama teknologi sudah pasti. Kedua kita yang harus jemput bola menurut saya. Contohnya kita bisa mengadakan kita tawarin pakai flyer ataupun pakai selebaran atau emailer atau bahkan pakai WhatsApp gitu ya. Jadi kita sebarin bahwa kita bisa berjualan di acara orang lain seperti itu. Misalnya kawinan, misalnya acara arisan, lalu semua acara lah biasanya kita juga menawarkan gitu dengan harga yang mungkin lebih murah kalau mereka order lebih banyak, mereka pesan lebih banyak seperti itu. Selain itu kita juga mencoba untuk selain acara, selain ini kita juga mencoba untuk bagaimana melihat peluang di sosial media mungkin ya. Sekarang kan semua orang udah menggunakan sosial media, semua orang sudah menggunakan HP, makanya kita melihat sosial media bisa menjadi salah satu peluang menurut saya gitu. Karena kan sekarang kita tahu nggak hanya ojek online, kita bahkan ada media sosial kita seperti ya Instagram dan lain-lain gitu, ataupun toko-toko online. Makanya kita melihatnya sekarang berjualan itu nggak harus punya toko besar atau restoran. Saya baru buka bahkan toko restoran kita yang baru 2 hari yang lalu itu ukurannya hanya 5x3 dan itu hanya bisa untuk masuk dapurnya seperti itu. Jadi kita ngelihat sekarang untuk berjualan itu nggak terbatas dengan adanya teknologi seperti itu. Makanya inovasi yang sekarang mungkin bisa dilakukan oleh sahabat SRC adalah bagaimana menempelkan diri kalian dengan teknologi seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Berarti kalau boleh saya summary-kan ya, Kak Michael, ini mungkin bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu sahabat SRC yang ada di luar sana. Jadi pertama jangan malu-malu tadi. Malunya intinya untuk berani mencoba hal yang baru gitu ya Kak ya. Terutama apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih gitu kan, untuk memanfaatkan teknologi juga gitu. Baik melalui online dan sebagainya. Jadi nggak terbatas buat restoran aja kan ya Kak Michael? Betul. Jadi Bapak Ibu sahabat SRC juga bisa menerapkannya kan ya? Betul, di semua bisnis gitu. Betul. Terima kasih Kak Michael. Nah, tapi ini kan tadi sudah mendengar
ibaratnya dari awal merintis dan sampai sekarang gitu kan ya. Nah, tahun ini Kak Michael kan kita tahunnya sedikit berbeda ya Kak dari tahun sebelumnya. Tidak ada yang menyangka menurut saya akan terjadi seperti ini. Jadi tahun ini kan kita dilanda pandemi nih Kak. Betul. Nah, kalau boleh tahu apakah ada strategi juga gitu dari Itlah menghadapi situasi pandemi di tahun ini? Ya, tentunya pandemi ini sangat berdampak ke semua bisnis ya. Dan untuk saya sendiri, saya punya 3 bisnis, tiga-tiganya berdampak juga. Nah, untuk Itlah sendiri kita punya beberapa strategi, betul. Mungkin saya bisa bercerita sehingga mungkin bisa menginspirasi juga gitu ya ke sahabat SRC. Yang pertama adalah selalu mempersiapkan diri gitu, karena yang namanya bisnis itu naik turun. Bisnis itu nggak pernah naik terus atau turun terus gitu. Makanya saya percaya kita harus bersiap diri dalam berbisnis. Mental kita harus kuat kita sebagai pebisnis. Yang pertama adalah ya saya percaya harus rajin berdoa ya. Kita bisa melewati ini bersama, melewati pandemi ini. Kedua, dari Itlah sendiri di awal pandemi kita sudah melihat ada kemungkinan pandemi. Makanya kita mempersiapkan dapur-dapur di luar dapur kita. Jadi karena kita punya beberapa titik yang ada di mall, kita ada 7 titik di mall, kita sudah memprediksi bahwa di bulan Januari dan Februari kita memprediksi bahwa mall akan ditutup. Makanya kita mempersiapkan dapur darurat, kita sebutnya dapur darurat ini di luar mall saat itu. Makanya ketika pandemi berlangsung, kita memindahkan tenaga kerja kita semua, tim-tim kita ke luar dapur darurat ini, betul. Yang pertama itu. Jadi untuk teman-teman di sini, saya ngelihatnya adalah bagaimana kita harus selalu mempersiapkan yang terburuk juga, tapi kita harus yakin yang terbaik akan datang, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa kolaborasi itu sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Jadi bagaimana kita bekerja sama sesama orang Indonesia terutama ya. Kan aku ngelihatnya sekarang anak-anak muda ataupun siapapun itu udah sangat bangga dengan produk Indonesia gitu. Semua orang Indo mau minum kopi, kopi Indo, mau minum ini, mau makan ini, makan makanan Indo, contohnya Itlah gitu ya. Dan menurut saya sekarang produk Indonesia nggak kalah kok sama produk-produk luar. Makanya kolaborasi inilah yang kita butuhkan saat ini di masa sulit. Yang bisa membantu kita udah pasti teman-teman kita. Makanya aku ngelihat bukan jangan ya, mungkin bukan kata-kata jangan, lebih ke arah aku ngelihat lebih baik gitu, lebih baik kita sesama orang Indonesia, sesama pebisnis, sesama sahabat-sahabat SRC mungkin bisa ngobrol gitu sesama teman-teman gitu, bagaimana sih kita bisa berkolaborasi. Contohnya Itlah kemarin itu kita berkolaborasi dengan beberapa restoran gitu, bahkan kita baru berkolaborasi dengan salah satu jualan baju gitu. Bahkan bagaimana kita membuat makanan dalam bentuk seperti logo baju itu, seperti itu. Jadi kadang kolaborasi ini kita nggak pernah tahu gitu, bisa kemana sih, tapi kan paling tidak kita sama-sama maju bersama dalam keadaan sulit seperti ini. Aku ngelihat kita butuh teman lah ya, kata-kata yang tepatnya gitu. Makanya aku ngelihat kolaborasi itu sangat penting. Jadi di masa sulit seperti ini mungkin lupakan kata-kata kompetitor kali ya. Bagaimana kalau diganti dengan kata-kata sahabat? Ya itu betul. Jadi dengan kolaborasi kita bisa ngeliat nih sesama sahabat SRC mungkin bisa ngobrol kayak apa yang bisa kita kembangin bareng-bareng ya, apa yang bisa kita lakukan ya, apa produk apa sih yang bisa baik gitu. Makanya pandemi ini tentunya sangat unik ya, aku sebutnya situasi yang unik, tapi aku juga melihat ini sebagai salah satu cara kita untuk melihat ulang gitu bagaimana bisnis kita, bagaimana bisnis kita bisa bertahan. Jadi kita bisa melihat cara-cara yang baru yang mungkin selama ini nggak pernah kita lihat seperti itu. Jadi menurut saya pribadi yang pertama adalah selalu mempersiapkan diri, kolaborasi, dan kalau aku yang ketiga adalah nggak boleh pernah menyerah sih, kata-kata yang aku selalu, karena adalah momen dimana kita bertiga ada rasa khawatir. Kita juga memperkerjakan banyak orang kan, maksudnya betul. Kita juga ada kekhawatiran bagaimana kalau kita nggak bisa melewati ini, bagaimana seperti ini, dan wajar, itu sangat wajar. Tapi kita juga percaya kalau kita ingin berbuat baik pasti ada jalannya kali ya. Oke.
Luar biasa sekali Kak Michael. Jadi lagi-lagi ini juga bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat SRC Ya, ya. betul. Saya ingat banget tadi, kompetitor itu bukan lawan ya Kak ya, tapi kita saling belajar satu sama lain dan saling memberikan apa namanya nasihat lah ya gitu Betul. kan, gitu, solusi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu kan itu sama banget sama hashtag kita ya, bersama melangkah maju. Jadi bersama-sama nih Bapak dan Ibu dengan SRC lainnya gitu. Nah Kak Michael tadi kan pesannya memang sudah cukup banyak, tapi Ya. boleh nggak ini kita berikan pesan lah ya Heeh. untuk kata motivasi gitu untuk sahabat SRC dari Kak Michael di seluruh Indonesia gitu. Eh, Pesan dari saya untuk semua sahabat SRC, saya percaya kerja keras itu perlu konsistensi gitu. Dimana konsistensi inilah yang tidak banyak dimiliki orang, tapi kita sesama orang Indonesia, saya percaya kalau kita mau maju, konsistensi ini sangat diperlukan. Jadi jangan pernah menyerah cuman karena 1-2 hari kurang baik, lalu kita menganggap segala sesuatunya kurang baik. Saya selalu percaya kerja keras itu perlu konsistensi, perlu maju maju tapi tetap melihat bagaimana tetap melihat sekitarnya seperti itu. Jadi konsistensi itu sangat diperlukan sih, saya percaya. Oke. Terima kasih banyak Kak Ya. Michael, konsistensi Bapak dan Ibu sahabat SRC, pesan dari Kak Michael. Nah, ini sepertinya sudah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu sahabat SRC yang masuk. Kita akan bacakan ya untuk pertanyaan pertama nih Kak Michael dari SRC Advanjo. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang jitu dilakukan untuk berinovasi di masa pandemi saat ini? Oke, bagaimana strategi yang jitu ini kan saya belum tahu nih ya untuk bisnis apa. Mungkin ini sangat generik kali ya, sangat besar, jangan sangat general. Strategi yang paling jitu yang pasti aku percaya mau bisnis apapun itu, yang pertama adalah mental yang kuat. Memastikan diri kalian memiliki mental yang kuat. Kalau kalian merasa sedang tidak sehat atau sedang tidak secara mental ya aku sebut, maka saya percaya bisnis kita juga ikut berdampak. Makanya yang paling pertama adalah mungkin ngobrol dengan teman-teman gitu. Itu strategi yang saya selalu lakukan. Ketika saya sedikit khawatir atau sedikit ya apalagi di bulan Maret, April itu luar biasa ya kegalauan kita sebagai para pebisnis gitu. Toko-toko kita ditutup-tutupin gitu. Betul. Maksudnya ya of course itu sangat berdampak terhadap mental kita. Apalagi saya harus berpikir untuk bagaimana membiayai karyawan-karyawan saya gitu. Jadi itu sangat berdampak dan aku tuh yakin sahabat-sahabat SRC juga seperti itu. Makanya yang paling penting strategi yang paling jitu, sehatkan mental kalian, itu yang pertama. Baru berpikir bagaimana dipetakan ulang bisnis kalian gitu. Maksudnya kita lihat ulang gitu. Bisnis ini dengan pandemik seperti ini, kita kan bisa melihat semua orang sangat tergantung terhadap teknologi. Betul. Mau beli apapun sekarang orang takut keluar lah aku sebutnya. Orang takut keluar, makanya teknologi ini bisa sangat membantu sahabat SRC. Tapi yang paling penting adalah memastikan mental kita sehat, seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak. Kesehatan mental itu paling utama ya, berarti ya harus dikuatkan. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua nih Kak Michael dari SRC Widodo. Pertanyaannya adalah, bolehkah menambah bidang usaha baru di tengah pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya? Nah, jika boleh, bidang usaha apa saja gitu? Sekiranya yang cocok dan sesuai di tengah pandemi saat ini. Ya, halo Pak Widodo, tentunya kalau menurut saya sangat boleh ya. Dan yang paling menarik adalah sebelum pandemik, perusahaan desain saya itu menerima banyak project restoran gitu. Lalu setelah pandemik dan ketika pandemik dan kita belum bilang setelah ya, ketika pandemik sampai hari ini, itu klien-klien yang datang merubah bisnisnya. Banyak yang kita sebutnya pivoting ya. Jadi mereka merubah bisnisnya. Jadi ada yang yang tadinya dia buka restoran, dia mengeluarkan produk malah sekarang. Jadi dia mengeluarkan produk frozen contohnya, yang tinggal mereka masak di rumah gitu, yang tinggal customernya beli lalu masak di rumah seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah boleh mengubah bisnis dan bidang usaha, aku percaya selama itu tepat untuk sahabat SRC dan tentunya harus dipertimbangkan dengan baik-baik gitu.
model bisnisnya baik atau tidak, model bisnisnya tepat atau tidak gitu ya. Menurut saya sangat boleh sih, dan saya sendiri juga baru membuka usaha baru karena pandemik ini. Jadi saya ngelihatnya ada hal yang kita bisa ubah dengan cara yang berbeda gitu. Makanya ketika pandemik ini saya baru buka sebuah bisnis usaha yang sangat bergantung terhadap teknologi gitu. Seperti itu. Jadi sangat boleh sih, dan kalau ditanya usaha apa, saat ini jawaban saya mungkin benar dan tidak ya. Menurut saya adalah sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, yang kita sangat dekat dengan teknologi, baik itu sosial media, ojek online, toko online, seperti itu sih. Oke, mungkin ini kekhawatiran yang mungkin tidak hanya sahabat SRC yang ngerasain. Maksudnya di tengah pandemi usaha yang lama aja belum tentu bisa bertahan gitu Betul. kan ya Kak Michael. Apalagi membangun usaha baru. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Michael kalau tetap memungkinkan ya untuk membuka usaha Sangat baru. memungkinkan sih menurut Dan saya. Kak Michael sendiri juga sudah baru saja membuka usaha lain kan ya Iya, tadi. betul. Gitu. Jadi pesan dari Kak Michael, Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan ketiga nih Bapak dan Ibu sahabat SRC dari SRC Az-Zahra Karawang. Pertanyaannya adalah bagaimana Itlah menentukan promo yang akan dijalankan ketika belum memiliki big data pelanggan? Oke, ya Kak Azara, eh, bagaimana kami menentukan promo itu sangat bergantung ya. Jadi promo itu bisa seperti aku sebutnya pedang bermata dua gitu. Dimana kadang promo yang terlalu besar itu akan membuat brand image dari sebuah brand, sebuah merek itu menjadi turun. Makanya ketika promo ini dilakukan itu sangat harus dipertimbangkan. Pertama adalah mulai dari COGS, yaitu harga bahan baku gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan promo ternyata rame banget yang beli, tapi karena nggak dihitung baik-baik COGS-nya, bukannya untung malah buntung gitu. Makanya promo ini sangat harus hati-hati. Makanya dari Itlah sendiri kami sangat berhati-hati ketika mengadakan promo. Kita tahu dalam pandemik ini banyak banget teman-teman kita yang juga melakukan promo. Ya, bukan saya bilang itu salah atau benar, saya nggak bisa jawab dengan pasti ya. Tapi saya melihat kalau Itlah sendiri melakukan promo itu berdasarkan data, betul. Data yang pertama harus kita ada adalah data mengenai COGS, bahan baku. Apakah bahan baku kita dapat menanggung si promo ini? Jangan sampai kita mengadakan promo, penjualannya luar biasa, tapi pas dihitung ternyata nggak ada untungnya gitu kan. Percuma jadinya promonya. Atau emang ternyata promo ini digunakan untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang produk teman-teman gitu, tentang produk dari sahabat SRC. Makanya promo ini yang aku sebut bisa pedang bermata dua gitu, bisa baik, bisa buruk, seperti itu. Dan kalau ditanya apakah belum memiliki big data pelanggan itu, mungkin mulai dari sekarang harus dikoleksi. Makanya saya percaya segala sesuatu itu harus didata. Kita biasanya juga mendata pelanggan kita dari daerah mana sih, terus biasa mereka sukanya apa. Makanya kalau kita mengadakan promo, kita sudah prediksi, oh menu apa yang akan kita promoin gitu. Jadi big data ini adalah pembelajaran kita selama berbisnis dan berusaha. Jadi untuk sahabat SRC, mungkin udah boleh mulai mengumpulkan data-data seperti ini. Pelanggannya dari mana, sukanya apa, hobinya apa, karena itu sangat menentukan bagaimana cara kita berpromo sih. Seperti itu. Oke, tadi kan kalau dari segi restoran itu bahan baku ya kayak Ya. mungkin kalau sahabat SRC mungkin harga modal gitu ya Betul, produknya harga gitu. modal. Terus kemudian tadi juga jawabannya big data bisa melalui observasi ya Kak? Observasi pelanggan-pelanggan Bapak Ibu sahabat SRC sekalian gitu. Nah, ini cukup menarik nih, berarti dia tertarik nih Kak Michael untuk membuat promo. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari ini udah masuk pertanyaan keempat ya Bapak Ibu sahabat SRC dari SRC Fotokopi Barujaya Jember. Nah, pertanyaannya, dalam berinovasi pasti ada risiko yang akan kita hadapi. Bagaimana kita menyikapi risiko tersebut, terutama di saat pandemi COVID ini? Ya, bagaimana berinovasi tapi kita tahu pasti ada resiko. Aku percaya semua sahabat SRC ketika memulai bisnis pasti tahu yang namanya bisnis itu ada resiko, ya kan? Dan resiko ini sangat berbeda-beda. Ya tentu bagaimana cara menghadapinya tiap cara berbeda-beda. Mungkin aku cerita dari sisi Itlah sendiri kali ya.
ketika menghadapi pandemi ini kita juga tahu ada resikonya. Apakah kita dengan membuka dapur darurat ini pasti laku atau enggak gitu? Apakah bisa menutupi biaya atau apakah kita mengeksposure pegawai saya terhadap pandemik ini gitu. Makanya yang paling penting adalah memastikan tim kita untuk selalu sehat. Kalau ini bukan hanya sehat mental ya, ini adalah sehat secara jasmani. Jasmani. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan protokol kesehatan itu harus dilakukan. Seperti di toko kami itu semua di restoran kami menggunakan masker. Mereka harus mencuci tangan setiap 20 menit. Karena kita harus menjaga selain tim saya, kita harus menjaga customer saya gitu. Makanya kartu suhu itu kita ada, lalu sekarang kita juga menggunakan alat untuk tap, jadi mereka tidak perlu ketemu kasir seperti itu. Jadi resiko ini ada terbagi dua sih kalau aku ngelihatnya dalam pandemik ini ya. Resiko yang pertama adalah terpapar, dan itu yang paling bahaya dan itu yang paling kita hindari saat ini. Makanya untuk sahabat SRC ketika berbisnis, pastikan protokol kesehatan COVID-19 itu diikuti gitu. Ikuti protokol itu. Percayalah itu demi kebaikan bisnis sahabat SRC, begitu juga dengan karyawan atau sahabat SRC sendiri. Kedua, resiko dalam berbisnis. Tentu pasti ada dan resikonya banyak. Even Itlah sendiri ketika berkolaborasi, ada kok kolaborasi kita yang sebenarnya hasilnya tidak sememuaskan yang kita pikirkan, dan itu menjadi resiko bisnis, betul ya. Jadi hasilnya tidak begitu memuaskan, tapi ya balik lagi kita melihat ini adalah peluang kita untuk berkolaborasi. Gimana sih kita kerjasama sebagai sesama teman gitu, sesama teman restoran, dan itu menjadi pembelajaran kita ke kolaborasi selanjutnya, dan di kolaborasi selanjutnya kita belajar lebih baik gitu. Makanya resiko-resiko ini tentu ada, dan itu yang harus kita hadapi sih. Oke, berarti yang paling utama khususnya di masa pandemi ini, pertama inovasinya adalah mengikuti protokol ya, Betul. melakukan segala cara intinya untuk menjaga kesehatan karyawan dan mungkin pemilik toko gitu ya. Betul. Sebenarnya nih kalau boleh cerita Kak Michael, sahabat SRC ini sudah melakukan apa ya namanya, proteksi lah untuk tokonya melalui menggunakan apa namanya, mereka membuat semacam tabir, bukan tabir ya, proteksi atau pembatas di kasir gitu kan, biar tidak langsung berhadapan dengan apa namanya pelanggan gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu sahabat SRC di luar sana sudah melakukannya. Selain itu juga berarti harus memakai masker ya, Kak betul. Michael. Bapak Ibu di luar sana jangan lupa selalu memakai masker ketika di toko. Nah, sebenarnya Kak Michael ini saya sebenarnya maaf ya agak jumping dikit gitu kan. Tadi kan sempat ada pertanyaan tentang big data tuh Kak ya. Nah, ini saya juga akan sedikit cerita, sebetulnya sahabat SRC ini sudah dibekali Kak untuk apa namanya mengumpulkan big datanya itu melalui apa, kita ada namanya aplikasi Ayo Kasir Kak. Jadi kan sistem kasir itu juga bisa memberikan kita insight ya Kak Michael ya. Tahu apakah trennya mereka itu beli apa aja yang disukai dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sahabat SRC di seluruh Indonesia jangan lupa gunakan Ayo Kasirnya nih untuk tahu big datanya seperti pertanyaan Ibu Zahra tadi sepertinya. Ya, itu gitu. Sangat penting menurut saya. Big data yang ada di Ayo Kasir itu pasti bisa menginspirasi sahabat SRC apa sih yang bisa dilakukan dengan cara melihat data-data yang ada sih menurut saya. Luar biasa. Jadi sudah diberi bekal ya Kak? Berarti udah dilakukan sebenarnya udah diberi bekal kalau menurut saya seperti itu. Tinggal ditekuni ya berarti ya Kak Michael ya. Oke, luar biasa, terima kasih. Nah ini kita masuk ke pertanyaan nomor 5 dari SRC Safin. Pertanyaannya adalah, apakah inovasi yang baik untuk keadaan pasaran yang lagi lesu, dan bagaimana untuk bersaing dengan minimarket yang sudah menasional? Berikan tipsnya. Oke. Ya saya nggak punya minimarket sudah pasti ya. Mungkin ini salah satu inovasi yang saya percaya bisa mungkin sedikit memberikan input kali ya kepada sahabat SRC, adalah dengan cara yang saya selalu pelajari, yaitu desain gitu. Jadi desain yang baik dapat meningkatkan baik ya, semua orang pasti pengen salesnya naik gitu, penjualannya naik, tapi yang paling pertama juga saya percaya adalah desain yang baik gitu. Ketika kita berinovasi, apa yang membedakan
satu brand dengan brand yang lain adalah biasanya desain. Bagaimana mereka berinvestasi terhadap desain dari logo mereka, produk mereka. Makanya aku percaya bagaimana cara bersaing dengan minimarket yang sudah bernasional ini adalah salah satunya dengan desain logo yang baik, gitu yang saya percaya. Jadi untuk semua klien saya selalu bilang yang membedakan satu brand dengan brand yang lain selain produk ya tentunya, produk yang baik atau service yang baik itu tentu akan lebih baik gitu. Tapi yang paling bisa kita awalnya menarik orang supaya mereka mau masuk ataupun mereka mau beli itu adalah desain. Apalagi sekarang di dunia kita yang sangat modern, yang sangat sangat bergantung terhadap sosial media. Kalau sahabat SRC contohnya lagi mau belanja di toko online, yang pertama kalian pasti kalian lihat adalah sesuatu yang fotonya baik, yang fotonya jelas, yang logonya jelas gitu. Jadi warnanya bagus, warnanya menarik mata. Makanya kenapa makanan kebanyakan, aku cuma bilang kebanyakan ya, makanan yang lezat itu bisa dikategorikan dengan warna merah atau kuning atau orange gitu. Itu karena ada psikologis dari warna, yaitu desain. Makanya untuk sahabat SRC yang mungkin belum mengerti, saat ini belum terlalu dalam mengerti desain, contohnya saya nggak mengerti masak, mungkin bisa bertanya gitu dengan desainer. Sekarang udah banyak desainer hebat di Indonesia ya menurut saya. Desainer muda tuh udah luar biasa banget di Indonesia. Makanya yang bisa dilakukan paling cepat tips saya adalah coba ngobrol dengan desainer, tanya pendapat mereka, bagaimana bikin logo yang lebih baik, bikin warna yang lebih baik, bagaimana bikin toko yang lebih terang. Mungkin minimarket kan makin terang makin menarik mata ya, seperti itu. Jadi atau kebanyakan minimarket berwarna biru let's say gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menciptakan minimarket yang berbeda warnanya secara logo gitu, sehingga logo ini bisa menarik mata. Contohnya kalau kita bandingin biru dan merah, pasti kita akan lebih melihat si merah gitu. Merah. Makanya ini opini saya pribadi, yang paling penting adalah saat ini kalau mau berinovasi coba juga dengan cara mendesain lebih baik dari toko kelontong sahabat SRC gitu, mulai dari desain tokonya atau dari logonya seperti itu. Terima kasih Kak Michael. Sebenarnya di setiap toko sahabat SRC itu sudah ada semacam spanduk gitu ya, dengan warna merah juga, Ya, betul Kak, betul. merah. Jadi mereka tahu itu akan menarik perhatian gitu Kak. Dan tadi kalau saya lihat kan Kak Michael menyarankan agar menarik juga harus rapi ya Kak ya, Ya, harus betul. rapi, bersih dan terang juga ya Ya. Kak. Oke, setap pelayanannya lah ya, Ya. gitu Bapak dan Ibu. Nah ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu sahabat SRC dari SRC Pusaka. Pertanyaannya, bagaimana cara mempromosikan barang supaya efektif dan mudah? Nah, supaya konsumen memahami dan tertarik untuk membelinya. Oke. Bagaimana cara mempromosikan yang paling efektif adalah balik lagi ke pertanyaan sebelumnya adalah desain. Itu saya percaya. Karena orang selalu melihat dulu sebelum mencoba, betul kan? Jadi orang akan lihat dulu apakah produk ini dia mau tertarik untuk membeli. Makanya yang paling pertama adalah mungkin kita mendesain produk kita harus lebih baik. Logonya jelas, logonya tegas, logonya berwarna dengan baik gitu. Warna ini sangat mempengaruhi tentang sebuah produk gitu. Makanya contohnya kotak Itlah berwarna coklat, itu ada alasannya. Karena kita ingin menyampaikan rasa hangat gitu, rasa warm, betul kan, rasa hangat kepada customer kita. Dan ketika logo kita merah supaya terlihat lezat gitu. Makanya ketika memproduksi sebuah barang atau mau mempromosikan sebuah barang, cobalah mencari fotografer yang baik gitu. Fotografer itu nggak harus mahal menurut saya. Fotografer itu di Indonesia udah banyak hebat-hebat dan banyak yang memberikan service. Dan kita juga sebagai sesama sahabat SRC juga mungkin bisa membantu para fotografer-fotografer yang baru untuk bisa berkarya gitu. Jadi kita sama-sama memajukan aku sebutnya dunia kreatif lah di Indonesia ya. Jadi banyak banget kok sekarang yang menawarkan fotografi di sosial media dengan harga yang cukup murah untuk banyak foto gitu. Makanya untuk sahabat-sahabat RC yang belum punya foto yang baik, cobalah foto dengan baik, ditaruh di toko online dengan baik.
kalau logonya menurut kalian kurang baik, coba diganti dengan lebih baik seperti itu. Gunakan warna yang baik, warna yang tepat aku sebutnya. Nah, karena aku percaya sebuah produk itu nggak boleh terlalu kekinian. Sebuah produk itu harus tepat, harus tepat pasar gitu. Makanya karena kita mau sebuah produk itu tetap bisa dijual cukup lama, makanya jangan hanya stuck di kata-kata kekinian kali ya. Kita harus coba berpikir untuk membuat sebuah produk atau sebuah logo atau sebuah branding yang bisa dinikmati sampai 5 tahun ke depan gitu. Yang kita 5 tahun ke depan lagi tetap menarik, tetap bagus, tetap mau kita beli seperti itu. Terima kasih banyak Kak Michael Ya. dari pertanyaan terakhir tadi. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas waktunya dan sharingan yang luar biasa menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu sahabat SRC di seluruh Indonesia. Dan semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Michael kepada sahabat SRC bisa langsung diterapkan di toko masing-masing ya Kak ya. Ya. Terima kasih banyak Kak Michael. Dan saya juga mau mengucapkan selamat kepada SRC atau dengan 6 pertanyaan terbaik ya. Untuk SRC Advanto, SRC Widodo, SRC Az-Zahra Karawang, SRC Fotokopi Baru Jaya, SRC Safin, dan SRC Pusaka. Hadiah pojok bayar akan dikirimkan oleh panitia. Nah, dan bagi SRC lain yang belum beruntung, jangan sedih karena di akhir acara kita kan ada pengundian door prize untuk 70 SRC yang hadir dan mengikuti acara sampai akhir. Nah, pastikan juga Bapak dan Ibu sudah mendownload aplikasi pojok bayar ya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video testimoni dari salah satu SRC yang telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan omset toko kelontongnya. Yuk, kita saksikan bersama. Lagi yuk. Udah gak kuat, capek banget gue. Hai, join yuk. Kita kurang satu nih, bisa nggak? Bisa. Basket. Tebar pesona habis main bola? Sabe. Recharge dirimu dengan MyZone. Triple Recharge Formula. Bantu bikin kamu 100% sabe. Gol! MyZone 100% sabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SRC di seluruh Indonesia. Perkenalkanlah, saya Amar Hidayat, pemilik SRC Gilang di daerah Kota Hujan, yaitu di Bogor. Oke, saya pertama kali membuka bisnis toko kelontong yaitu pada tahun 2007. Pertama kali saya mendengar mengenai SRC itu di tahun 2010. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di tahun tersebut. Nah, sebetulnya awalnya saya bergabung dengan SRC, sejujurnya saya merasa bingung loh itu. Dengan banyaknya program dan yang harus dikerjakan. Ya, tetapi lama-kelamaan saya mulai mengerti dan merasakan sendiri bahwa yang diberikan itu adalah memang hal yang benar-benar bermanfaat untuk membantu mengembangkan toko saya. Disitulah saya juga banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan omset tambahan. Oke sahabat SRC seluruh Indonesia, tidak hanya itu loh, saya juga merupakan salah satu agen laku pandai di mana selain mendapatkan fee dari setiap transaksi layanan keuangan, saya juga bisa membantu masyarakat di sekitar untuk membantu membuka rekening tabungan serta menabung dan tarik dana hanya melalui perantara agen bank saja tanpa harus langsung datang ke bank. Makanya dari itu tidak hanya untuk menguntungkan, tetapi saya juga senang sekali dan sangat bangga bisa memberikan dampak positif dan membantu di masyarakat sekitar kita ini. Yang ketiga, selama pandemi ini saya pribadi melihat ada satu kesempatan besar untuk mengadakan pelayanan pesan antar.
di masa-masa pandemik ini kebanyakan orang kan takut untuk bepergian keluar ya, terkecuali adalah pelanggan kita. Mereka lebih memilih untuk duduk manis di rumah mereka dan menunggu barangnya untuk diantar ke rumah ya. SRC saya menyediakan jasa delivery man karena saya rasa ini momentum yang paling tepat untuk kita SRC menawarkan layanan pesan antar. Hal ini juga akan menjadi nilai tambah baik bagi pelanggan maupun calon pelanggan kita dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Hasilnya memang benar, banyak pelanggan saya yang merasa terbantu dengan fasilitas layanan antar ini. Oke, mungkin pesan dari saya untuk SRC seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jangan ragu-ragu ya untuk ikut aktif bergabung dengan paguyuban masing-masing. Karena di paguyuban itu adalah kita dapat banyak sekali informasi-informasi atau peluang cara untuk kita untuk menaikkan omset. Maka dari itu kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman SRC yang lain yang menerapkannya di bisnis kita masing-masing. Ya, mungkin itulah sedikit cerita dari saya, dari SRC Gilang, dari Kota Hujan Bogor. Semoga bisa menjadi pembelajaran bersama buat teman-teman SRC yang hadir di kelas online SRC yang ketiga ini. Semoga ke depan kita semua jadi baik dan terus maju bersama. Salam Bangga SRC, jadi lebih baik bersama SRC. Terima kasih banyak Pak Amar untuk sharing testimoninya. Kalau tadi kan Pak Amar mengingatkan jangan lupa aktif di paguyuban. Saya juga mau mengingatkan Bapak dan Ibu SRC jangan lupa terus pakai Ayo Kasir dan juga masukkan pelanggannya ke fitur pelanggan di Ayo Kasir. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu jangan kemana-mana karena kita akan langsung lanjut. Kita akan ada sesi khusus dari teman-teman BRI. Nah, yuk mari kita saksikan bersama. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, mantar mau, BRI Digital Saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.go.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. BRI, buka rekening zaman now. BRI, Digital Saving. Bu, mau kemana? Mbak. Ini biasa mau ke kota, mau kirim uang buat anak saya, sekalian bayar-bayar. Udah, sama saya aja. Loh, bisa? Bisa, saya kan agen briling. Mau kirim uang? Bisa. Mau bayar listrik, isi pulsa? Bisa. Buka tabungan, setor, dan tarik tunai juga bisa. Selain itu juga bisa bayar cicilan, isi ulang T-Bank, nabung, pinjaman mikro, sampai beli asuransi. Lengkap ya, kayak di bank. Caranya, ibu bayar ke saya, nanti saya kirim uangnya ke anak ibu. Deket, cepet, canggih. Agen Briling mewakili Bank BRI hingga pelosok negeri. Lebih dekat, mudah, murah. Loh, ada juga. Wah, agen briling ada di mana-mana ya. Bank BRI, melayani dengan setulus hati. Semangat pagi, selamat siang sahabat SRC yang ada di seluruh Indonesia. Saya Rani dari Bank BRI. Saya Kiki, juga dari Bank BRI tentunya. Kali ini kami berdua akan berbincang-bincang bersama
sahabat SRC tentang Bank BRI dan produk-produknya serta bagaimana cara bertahan dan mengatasi di masa pandemi ini. Dan gak hanya itu ya Mbak Rani ya, kita juga nanti akan berbagi kebahagiaan karena pastinya akan ada program yang menarik dari BRI Iya. buat sahabat SRC yang akan kita sharing di sini. Oke, betul sekali. Nah, Bank BRI ini adalah salah satu bank pemerintah terbesar di seluruh Indonesia. Kita sudah berdiri dari 1895. Sebentar lagi Bank BRI akan berulang tahun di 125 tahun, Mas Kiki. Udah tua banget ya. Sudah tua Tapi banget. semangatnya tetap muda dong. Iya, betul. Itu berarti kita ini sudah sangat berpengalaman di Bank BRI. Pastinya. Iya. Sejak itu kita ini selalu mengembangkan jaringan kerja. Sehingga sampai dengan hari ini Bank BRI itu mempunyai lebih dari 20.000 unit kerja Bank BRI. Banyak banget kan? Tak ketinggalan kita juga mempunyai hampir 500.000 agen briling. Agen briling ini adalah kepanjangan tangan juga dari Bank BRI. Nanti kita ulas di belakang ya Mas Kiki Ya, ya. dan pastinya sih Mbak Rani, jaringan kerja kita yang banyak tentunya dihadirkan buat nasabah setia Bank BRI. Iya. Dan khususnya di kesempatan kali ini untuk memberikan layanan yang terbaik untuk sahabat SRC dimanapun berada ya Iya, di betul. Indonesia. Seperti kan kalau tadi Mbak Rani sampaikan bahwa selain unit kerja kita juga punya teras kapal ya. Betul, Jadi kita melayani punya juga teras kapal. kepulauan, dan sebetulnya ini juga melengkapi layanan BRI yang sebelumnya kita juga meluncurkan satelit. Oke, Jadi ya sebetulnya betul. kita hadir tidak hanya di darat, di laut, tapi juga di udara nih. Iya. Jangankan yang di darat, yang di laut sama yang di udara aja Iya. kita layani gitu kan ya Iya, Mas Kiki ya. Betul, betul. Oke. Nah, kemudian nih, tapi ini kan sekarang eranya tuh era COVID nih, Mas ya. Jadi Iya. ada nggak sih yang kita hadirkan nih, yang kita spesialkan untuk sahabat SRC? Atau Iya. sebelumnya kita mau berbincang-bincang dulu mengenai ada apa sih ini di era Iya. pandemi ini? Ya, jadi memang kondisi sekarang ini kan kita menghadapi kondisi pandemik gitu ya, di mana memang mendorong setiap orang, individu berubah perilakunya gitu. Dan ini tidak hanya merubah perilaku masyarakat gitu ya sebagai individu, tapi juga perilaku bisnis gitu, pasar, ekonomi, termasuk dalam hal ini adalah Bank BRI sebagai penyedia layanan gitu. Nah, kalau dari berbagai riset gitu ya, paling tidak ada 6 perubahan perilaku masyarakat yang terjadi sekarang yang rasanya mungkin relevan untuk menjadi bahan kita diskusi. Iya. Dan kemudian juga menghadirkan solusi buat masyarakat, karena kita percaya bahwa di setiap kondisi terburuk sekalipun tetap ada opportunity yang bisa Iya. kita manfaatkan gitu Mbak Rani. Setuju, setuju. Nah, jadi kalau kita ngelihat bahwa masyarakat sekarang itu semakin peduli dengan kesehatan. Iya. Dan ini terbukti Mbak Rani, kalau kita ngelihat riset dari Nielsen gitu, hampir 50% terjadi peningkatan dari konsumsi masyarakat untuk produk-produk kesehatan. Bahkan untuk kebersihan seperti hand sanitizer gitu ya, kemudian sabun cuci tangan itu meningkat 20 kali lipat gitu dari sisi konsumsi dan penjualan terutamanya. Nah, kemudian juga ada perubahan fokus gitu. Masyarakat sekarang kan karena di kondisi pandemi ini tingkat ekonomi menurun, sehingga mereka lebih berusaha untuk mencari produk-produk yang lebih murah gitu, substitusi yang lebih murah, dan kemudian juga fokus pada kebutuhan dasar. Makanya nggak heran Mbak Rani, di masa pandemi ini konsumsi-konsumsi seperti daging, telur itu meningkat cukup tajam gitu, bahkan sampai 25 bahkan sampai 30% gitu. Iya, iya. Termasuk frozen food mungkin ya. Nah, termasuk frozen food. Nah, ini yang relate dengan yang ketiga Mbak Rani. Apa Jadi tuh? orang sekarang lebih sering memasak nih. Ya, betul, di betul. rumah. Makanya frozen food meningkat, karena kalau keluar kan ketemu orang nanti kan, dan pastinya yang kita rasakan, dan saya juga sendiri mungkin Mbak Rani juga sama gitu ya. Kayak sekarang kita lebih seneng belanja online ya. Dulu sih mungkin kita udah belanja online nih. Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih sering lagi kita Iya. belanjanya online gitu Iya, kan. iya. Dan Sekarang hampir semua orang tuh Mas Kiki. iya, semua orang, nggak hanya yang anak-anak muda yang memang udah
belanja online-nya udah sering gitu ya, bahkan semua generasi sekarang Iya. udah mulai mengarah ke sana. Dan Betul. untuk bisa belanja online ini tentunya juga didukung dengan pembayaran yang cashless gitu kan. Orang sekarang bayar cukup dengan transfer atau kemudian dengan layanan-layanan yang disediakan oleh penyedia portal online gitu. Dan Iya. terakhir tentunya yang berubah adalah dari sisi layanan yang memang mereka menginginkan lebih cepat karena kan semua sudah online ya dan efisien. Jadi orang menghadapi situasi ini kemudian dengan merubah kebiasaannya, dan perubahan ini tentunya harus diikuti juga oleh kita nih, Iya oleh dong. BRI, termasuk juga oleh sahabat SRC kan. Iya, betul. Karena kalau enggak ya nanti akan ketinggalan dan tidak bisa memanfaatkan opportunity yang ada di depan mata gitu. Jadi memang pelaku bisnis harus siap gitu menghadapi perubahan-perubahan ini. Kemudian perubahan berikutnya adalah dari sisi bisnis proses gitu. Jadi bisnis proses pun harus berubah karena ya tadi orang lebih senang transaksi cashless kan. Iya, Sehingga betul. mungkin sahabat SRC sekarang harus sudah berpikir gimana supaya bisa membantu masyarakat yang datang bertransaksi ya secara cashless, nggak Iya. pakai kas yang nanti kemungkinan ada virus COVID-nya nih, orang kan Betul. pada takut tuh. Nah tentunya berikutnya adalah didukung oleh teknologi gitu. Iya. Nah BRI sih sebetulnya dengan senang hati gitu ya, kami menyediakan berbagai layanan produk maupun services yang bisa membantu sahabat SRC nantinya untuk menyikapi situasi pandemik ini gitu. Iya. Jadi kalau dulu nih mungkin, kalau dulu tuh orang datang gitu kalau nggak bawa duit kita sebel ya kan, ini mau ngebon kan. Iya, mau Nah, ngebon kalau ya. sekarang itu orang yang nggak bawa duit itu yang lebih disenengin, benar Iya nggak? betul. Yang penting dia bawa sesuatu yang menggantikan cash Iya gitu kan. betul. Jadi ada beberapa produk nih Banyak yang kita punya. ya banyak sih sebetulnya, tapi hari ini kayaknya kita akan sharing beberapa dulu Oke. ya, supaya nanti yang utama ini sebagai onboardingnya sahabat SRC nih Oke. ke BRI, kita punya produk tabungan gitu, tabungan BRI Britama yang yang memudahkan gitu ya, kemudian juga memberikan berbagai macam features yang memudahkan untuk melakukan transaksi tadi secara cashless gitu. Dan tentunya juga program-program yang menarik gitu kan, karena di saat sekarang ini kan sahabat SRC tentunya ingin mencari sesuatu ya kayak diskonan kah, kemudian juga program-program menarik lainnya, hadiah betul. Nah tabungan BRI Britama ini nanti kita akan jelaskan sangat mudah prosesnya karena kita juga didukung dengan digital saving, jadi nggak harus datang ke bank udah bisa transaksi Iya, membuka yang rekening tadi ya sendiri. online tadi ya. Betul. Oke. Kemudian yang berikutnya? kedua ada juga Briling Mobile. Nah, Briling Mobile ini tadi juga Mbak Rani udah sampaikan ya, kita punya hampir 500.000 outlet Briling agent gitu ya. Harapannya tentunya nanti sahabat SRC ini bisa join ya, Iya, jadi betul. menambah jumlah agent-agent Briling kita gitu. Iya. Yang memungkinkan juga nanti buat ini nih Briling agent ini menjadi side income nih. Iya Betul, kan? betul, iya. Karena kan yang tadi Mbak Rani sampaikan tuh, Briling Agent kepanjang tanganan dari Bank BRI. menyediakan berbagai macam layanan kan, Iya, features betul. gitu. Dan nanti bisa dimanfaatkan sebagai side income karena ada sharing fee ada di sana. sharing Kita akan fee. jelasin nanti ya, Mbak Iya. Rani ya. Kemudian apa lagi nih? Kita juga punya internet banking bisnis. Oh iya. Nah, ini yang tadi mengakomodasi bahwa kita ini harus semuanya itu serba online. Jadi internet banking bisnis ini dihadirkan untuk mengelola keuangan bisnis dimanapun, kapanpun. Jadi nggak harus ke bank, kita bisa melakukan transaksi bisnis. Kemudian kita juga punya yang tadi saya sampaikan kan orang itu sekarang lebih seneng nggak pakai uang tunai. Jadi kita juga punya edisi merchant. Edisi merchant ini bisa digunakan untuk menerima transaksi pembayaran baik maupun kartu debit maupun kartu kredit. Dan ini semua kartu ya? Ya, semua Jadi kartu mau dari bank manapun. Bank mana aja bisa dipakai tuh di mesinnya kita. Bisa banget. Nanti gampang lah itu caranya. Ya. Kemudian berikutnya yang tadi saya bilang bahwa nggak usah bawa dompet nggak apa-apa, yang penting bawa handphone karena kita punya QRIS. QRIS itu adalah sistem pembayaran dengan menggunakan QR code. Jadi tinggal di scan, kemudian uangnya langsung masuk ke rekeningnya sahabat SRC. Lebih cepat dan lebih efisien Lebih ya. cepat dan lebih efisien. Kemudian berikutnya kita juga punya apa, Mas Kiki? Ada smart billing.
Nah, jadi BRI Smart Billing ini nanti untuk memudahkan sahabat SRC ini untuk menerbitkan manajemen invoice dan tagihan gitu. Kalau ada reseller ataupun retailer yang belanja di sana kemudian membutuhkan invoice gitu, tidak perlu harus ditagih via WhatsApp, diingetin gitu. Karena nanti dengan BRI Smart Billing otomatis akan terkirim tuh invoice-nya, dan kemudian nanti akan dilengkapi dengan yang namanya BRI Virtual Account. Sehingga nanti retailer ataupun resellernya tinggal membayar menggunakan BRI Virtual Account, sehingga nanti sahabat SRC udah bisa identifikasi tuh. Oh, ini setoran dari Mbak Rani, ini setoran dari Mbak Ica ataupun toko kelontong A, B gitu. Jadi memudahkan banget. Nah, jadi selain itu kita juga punya beberapa produk Britama turunan untuk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti misalnya saya pengen merencanakan untuk setahun ke depan atau 2 tahun ke depan ingin membeli sesuatu gitu. Nah, saya bisa nabung secara disiplin menggunakan Britama Rencana. Kemudian ada untuk anak-anak kita punya Junio juga. Kemudian juga kita untuk Falas kita punya Britama Falas. Tapi tadi yang seperti kita sampaikan ya Mbak Rani ya, karena produknya ada macam-macam nih, kita mungkin hari ini akan fokus gitu ya. Kita akan sharing ke sahabat SRC untuk 2 produk ataupun layanan kita, yaitu tabungan BRI Britama dan juga nanti Briling mobile betul. Dan pastinya sih Mbak Rani ya, nambahkan ketika nanti sahabat SRC sudah membuka rekening Britama gitu, dan kemudian juga menjadi agen Briling gitu, itu tentunya memudahkan nanti pada saat sahabat SRC membutuhkan tambahan modal kerja gitu, karena kita punya produk pinjaman KUR yang kredit usaha rakyat yang memang bunganya sangat murah banget gitu ya. Betul. Dan tentunya produk-produk pinjaman lain untuk modal kerja ataupun investasi untuk membuka outlet lain gitu. Jadi poinnya sih sahabat SRC join dengan BRI melalui buka rekening, kemudian agent Briling, dan nanti bisa menikmati berbagai macam layanan ataupun fasilitas produk yang dimiliki oleh Bank BRI. Nah, ini dari tadi Mas Kiki tuh sudah memberikan bahwa produknya BRI itu menarik banget. Nah, tapi apa sih gimana caranya buka rekening BRI? Jadi yang pertama kan kita harus punya rekening BRI kan untuk menikmati semua fasilitas BRI. Sekarang boleh tahu nggak gimana caranya mudahnya yang tadi disampaikan bahwa kita punya rekening BRI dulu, habis itu kita menikmati produk BRI yang lain gitu. Iya, jadi sahabat SRC semuanya, untuk membuka rekening BRI saat ini sahabat SRC sebetulnya tidak harus datang ke bank lagi, karena kita punya layanan namanya digital saving BRI gitu ya, yang memungkinkan untuk sahabat SRC dari rumah lagi nungguin tokonya gitu ya, melayani pembeli gitu, itu bisa melakukan pembukaan rekening BRI Britama gitu. Nah, khusus untuk tentunya ini ya, seperti juga bank lain gitu ya, kita di BRI Britama ini menyediakan layanan yang memang real time online gitu. Artinya ya semua real time, mau transaksi transfer hari ini ya hari itu juga masuk. Dan kita kemudian mempunyai juga layanan BRI Mobile, BRIMO namanya, yang memudahkan untuk transaksi dengan gampang, cukup dari handphonenya saja, dan pastinya mendapatkan kartu yang bisa dipakai nanti untuk transaksi baik di edisi tadi. Iya, di edisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pastinya yang nggak ketinggalan features utamanya adalah, dan nggak semua bank ini punya nih, yaitu asuransi kecelakaan diri gitu. Jadi setiap nasabah yang membuka tabungan BRI Britama itu otomatis tercover tuh asuransi kecelakaan diri selama memanage minimal saldonya adalah Rp500.000. Di atas Rp500.000 semua tercover oleh asuransi kecelakaan dan bisa diklaim ke BRI ketika memang terjadi gratis ini ya. Iya, nggak perlu bayar premi tambahan lagi gitu. Preminya yang bayar BRI kan. Betul. Oh, luar biasa. Dan khusus untuk sahabat SRC ya, kalau tadi harus buka digital saving, untuk sahabat SRC ini difasilitasi oleh SRC Pusat untuk bisa membuka dengan mudah gitu. Cukup memberikan beberapa data mulai dari nama, NIK, kemudian juga nomor HP, alamat
email, nama gadis ibu kandung, ya. kemudian alamat domisili ke SRC, Mhm. nanti akan dibantu fasilitasi untuk pembukaan rekening BRI Britamanya secara mass account opening Oke. gitu ya. Udah Jadi sangat gampang ya memudahkan. kan? Tadi kan sebenarnya kan udah gampang ya kan? Buka Heeh. rekening BRI itu udah gampang. Nah, ini dengan menjadi sahabat SRC, buka rekening BRI tambah gampang karena cukup menghubungi tim SRC. Itu kan ya? Iya, betul Iya. banget. Jadi untuk sahabat SRC khusus nih ya, buka rekeningnya sangat mudah. Tapi itu juga tidak tertutup kemungkinan kalau sahabat SRC juga ingin buka rekening BRI melalui digital saving. Oke. Karena digital saving BRI juga tidak perlu unduh aplikasi nih Mbak Rani, cukup tinggal klik URL-nya di buka rekening.bri.co.id. Buka rekening. Dan kemudian tinggal melengkapi beberapa informasi Data. yang dibutuhkan di sana. Nggak sampai 15 menit rekening sudah terbentuk dan sudah mendapatkan user BRI Mobile yang Brimo. Oke. Sehingga nanti langsung bisa tuh untuk transaksi pembayaran menggunakan Brimonya. Bahkan tarik tunai juga tanpa kartu loh sekarang bisa. Oh iya, pakai handphone ya Iya, tapi ya. jadi tinggal di Oh. Brimo, pilih tarik tunai, nanti uang juga keluar. Jadi Iya. sangat mudah untuk sahabat SRC semuanya. Oke. Nah, saya udah punya rekening BRI nih, sahabat SRC. Terus sahabat SRC yang tadi tuh mau jadi agen Briling. Mau jadi agen Briling itu gimana sih caranya? Tapi sebelumnya agen Briling itu apa sih? Sebenarnya agen Briling itu adalah kepanjangan tangan dari Bank BRI yang melayani transaksi perbankan untuk masyarakat dengan konsep sharing fee. Jadi fiturnya banyak, transfer, ada setor tunai, kemudian bisa juga tarik tunai ataupun beli pulsa, bayar BPJS, bayar pinjaman dan juga masih banyak yang lain. Nah, cuma ya tadi punya rekening BRI dulu, kemudian baru nanti buka mendaftar jadi agen Briling. Nah, untuk menjadi agen Briling ini, khusus untuk sahabat SRC juga gampang banget nih Mas Kiki. Jadi tetap hanya hubungi SRC yang ada di area. Nah, agen Briling ini itu juga dia menggunakan smartphone. Jadi dia tidak menggunakan alat yang lain, tapi dia itu hanya menggunakan handphone dari sahabat SRC. Setelah nanti sahabat SRC menjadi agen Briling, nanti sahabat SRC akan dipandu oleh rekan kami yang ada di BRI setempat untuk menjadi agen Briling dan mengoperasikannya di Briling Mobile yang sudah diinstal di smartphone dari sahabat SRC. Iya. Transaksinya juga aman, real time dan online. Sama persis kalau kita bertransaksi di perbankan. Dan tentunya gitu ya, dengan menjadi membuka rekening BRI tadi, kemudian menjadi agen Briling gitu ya, sahabat SRC juga dalam kesempatan ini BRI menawarkan program khusus di mana setiap pembukaan rekening itu nanti akan mendapatkan reward hadiah langsung saat ini. Jadi voucher belanja sampai dengan 60.000 Iya. dan tentunya kita juga menyediakan hadiah undian. Tapi undian ini kalau biasanya untuk seluruh nasabah BRI, ini khusus kita buat undiannya untuk nasabah SRC gitu. Kan? Jadi kesempatan untuk menangnya bisa lebih besar nih. Nah, di luar itu pun sahabat SRC yang membuka digital saving juga berkesempatan tetap untuk ikut program yang sekarang ini sedang dipasarkan oleh ataupun di campaign oleh Bank BRI. Yang hadiahnya mobil besar. Yang hadiahnya mobil Alphard gitu kan, Toyota Alphard, kemudian ada Toyota Rush, Toyota Calya dan macam-macam lagi yang kita sebut dengan Britama Festival nih. Oh, ini Seperti logo yang kaos kita ini kan? Iya, Ya. jadi sahabat SRC akan dapat double untung tuh ya. Jadi selain dapat undiannya yang khusus SRC, kemudian plus juga dengan berbagai macam program ataupun undian yang kita siapkan untuk seluruh nasabah. Jadi terakhir mungkin pesannya buruan sahabat SRC nih untuk bergabung dengan Bank BRI, buka rekeningnya dan nikmati berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Bank BRI. Sahabat SRC sahabat yang SRC ada di semua seluruh yang ada di Indonesia. seluruh Indonesia. Kembali ini mungkin sesi pertama ya kita ya. Tentunya kami senang hati kalau diundang kembali untuk bisa memberikan sharing bincang-bincang dengan sahabat SRC semua.
Kalaupun nanti COVID-nya udah berakhir, tentunya kami juga sangat senang kalau bisa bertemu langsung nih Betul. dengan sahabat SRC di seluruh Indonesia ya. Terakhir Pak Kiki, jadi segera bergabung dengan Bank BRI, ya kan? Segera nikmati fasilitas dari Bank BRI untuk sahabat SRC dan jangan sampai ketinggalan. Oke, Oke? siap. Semangat pagi semuanya. Oke, semangat pagi. Sahabat-sahabat SRC, tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung acara nih. Nah, dengan ini acara kelas online edisi ketiga telah selesai. Terima kasih kepada Bank BRI, MyZone dan Pojok Bayar yang telah mendukung acara kelas online episode 3 ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang bersama. Karena bersama kita kuat, bersama kita hebat, jadi lebih baik bersama SRC. Sampai jumpa di kelas online berikutnya. Hai sahabat SRC, Gosok Bonus hadir lagi loh. Gosok Bonus adalah program cashback dari Pojok Bayar yang berlaku untuk produk tertentu sesuai periode program. Lakukan transaksi di aplikasi Pojok Bayar, kemudian kesempatan Gosok Bonusmu akan bertambah. Klik tombol Gosok Bonus, langsung gosok, dan dapatkan cashback sesuai nominal tertera yang otomatis masuk ke saldo Pojok Bayarmu. Mudah sekali bukan? Semakin banyak kamu bertransaksi sesuai dengan layanan yang mengikuti program, maka kesempatan Gosok Bonusmu semakin bertambah dan semakin untung. Gosok Bonus berlaku dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Desember 2020. Ayo, gosok-gosok bonus Anda sebelum periode berakhir. Tingkatkan terus transaksimu di Pojok Bayar biar semakin untung dengan Gosok Bonus. Banjari SRC. Tutorial top up saldo SRC Pojok Bayar. Pada layar utama, Anda dapat melihat saldo dari SRC Pojok Bayar Anda di sini. Untuk menambah saldo Anda, tap tanda tambah di sebelah kiri saldo. Pilih saldo yang ingin Anda tambahkan, lalu pilih bank, dan lakukan konfirmasi. Anda akan mendapatkan info detail untuk transfer pembayaran saldo tersebut. Pada angka pembayaran, terdapat kode unik yang harus masuk dalam pembayaran. Pastikan angka pembayaran telah sesuai, termasuk besaran kode uniknya agar saldo dapat bertambah. Apabila Anda memiliki voucher saldo, silahkan masukkan kode voucher Anda di sini. Jika Anda ingin melakukan top up saldo otomatis menggunakan bank yang telah terdaftar, Anda dapat melakukan transfer ke rekening virtual account di sini. Cara lebih lengkap untuk melakukan top up dapat dibaca di deposit info. Selamat mencoba dan gunakan terus SRC Pojok Bayar Anda. Banjari SRC.